Selamat malam, Pak. Kami kelompok Sispenkom terdiri dari Doni Indrawan, Nicholas Leong, dan Tengku Aurelia. Kami ingin mempresentasikan tentang web-based app. Selanjutnya dipresentasikan oleh Doni Indrawan. Web-based app. Apa itu web-based app? Web-based app atau keamanan aplikasi web adalah proses melindungi situs web dan layanan online dari berbagai ancaman keamanan yang mengeksploitasi kerentanan dalam kode aplikasi. Target umum untuk serangan aplikasi web adalah sistem manajemen konten, misalnya WordPress. Alat administrasi database, misalnya PHP MyAdmin, dan aplikasi SaaS. Pelaku menganggap aplikasi web sebagai target prioritas tinggi karena 1. Kompleksitas yang melekat pada kode sumber mereka yang meningkatkan kemungkinan kerentanan tanpa pengawasan dan manipulasi kode berbahaya. 2. Penghargaan bernilai tinggi, termasuk data pribadi sensitif yang dikumpulkan dari manipulasi kode sumber yang berhasil. 3. Kemudahan eksekusi, karena sebagian besar serangan dapat dengan mudah diautomatisasi dan diluncurkan tanpa pandang bulu terhadap ribuan atau bahkan puluhan atau ratusan ribu target sekaligus. Web Application Vulnerability. Apa itu Vulnerability Assessment? Vulnerability Assessment adalah proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengklasifikasikan tingkat keparahan pada kerentanan keamanan yang ada pada sebuah jaringan komputer, sistem aplikasi, atau bagian lain yang ada di ekosistem berdasarkan resiko yang dapat ditimbulkan di perusahaan Anda. Jenis-jenis Vulnerability Assessment. 1. Network-based scan. Network-based scan atau pemilihan basis jaringan merupakan penilaian keamanan untuk mengidentifikasikan kemungkinan serangan pada keamanan jaringan. Dan nomor 2, host-based scan atau pemilihan basis host dilakukan untuk menemukan dan mengidentifikasikan kerentanan yang ada di server, workstation, atau host jaringan lainnya. 3. Wireless network scan. Wireless network scan digunakan untuk memindai jaringan Wi-Fi perusahaan yang biasanya akan berfokus pada titik serangan di infrastruktur jaringan di kabel. 4. Application scan atau pemindaian aplikasi digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan keamanan dan konfigurasi yang salah dalam web application serta source code yang digunakan. 5. Database scan. Database scan atau pemindaian database dilakukan untuk mengidentifikasikan titik lemah dalam database. Pada database scan, database serta sistem big data akan pindah untuk mengetahui kerentanan dan kesalahan konfigurasi, mengidentifikasikan database berbahaya, serta mengklarifikasikan data sensitif untuk meningkatkan keamanannya. Bagaimana proses vulnerability assessment? Proses untuk melakukan vulnerability assessment secara garis besar dilakukan melalui 5 langkah, yaitu Satu, identifikasi kerentanan. Identifikasi kerentanan adalah proses untuk menemukan dan membuat daftar lengkap mengenai kerentanan keamanan yang ada di infrastruktur IT perusahaan Anda. 2. Menganalisis
Setelah kerentanan diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis komponen mana yang bertanggung jawab atas setiap kerentanan yang muncul, serta komponen mana yang menjadi akar penyebab kelemahan keamanan. 3. Penilaian risiko atau risk assessment. Risk assessment dilakukan untuk mengetahui prioritas kerentanan atau high, medium, dan low. Ketika melakukan penilaian ini, tim biasanya akan menggunakan vulnerability assessment tool yang dapat membantu memberikan peringkat atas tingkat keparahan untuk setiap kerentanan yang ditemukan. 4. Remediasi atau remediation. Remediasi mengacu pada perbaikan dan penanganan kerentanan keamanan. Dengan remediasi ini, Anda dapat melindungi bisnis dari berbagai aktivitas merugikan yang dapat mengancam keamanan data Anda seperti serangan malware, ransomware, phishing, dan lain-lain. 5. Mitigasi. Perlu Anda ketahui bahwa ada beberapa jenis kerentanan yang tidak bisa diperbaiki, oleh karena itulah mitigasi diperlukan. Pada dasarnya, mitigasi adalah proses mengurangi kemungkinan atau dampak kerentanan yang tereksploitasi. Langkah-langkah yang dilakukan juga sangat beragam. Berikut beberapa di antaranya. 1. Mengganti software atau hardware baru. 2. Melakukan proses enkripsi. 3. Memperkenalkan kontrol keamanan yang baru. 4. Melakukan pemantuan keamanan yang berkelanjutan. SDLC, Software Development Life Cycle. Metode SDLC ini adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model metodologi yang digunakan untuk pengembangan sistem rekayasa perangkat lunak. Jadi inilah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.